Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam untuk siswa kelas 1 pelajaran 10, yaitu perilaku terpuji. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita dalam menerima ilmu dan kelak kita bisa mengamalkannya. Sikap berdoa, kepala ditundukkan, tangan diangkat, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita semua sudah berdoa. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah siswa mampu menjelaskan perilaku berkata baik, dan yang kedua siswa mampu menjelaskan perilaku bersyukur. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita yang pertama, yaitu berkata baik, jangan lupa anak-anak untuk terus mendukung channel Bapak, yaitu dengan cara klik like dan subscribe. Yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama, materinya berkata baik. Apa sih berkata baik itu? Kemudian mengapa kita harus berkata baik? Yuk, ikuti terus pembelajarannya. Nah, anak-anak, coba kalian amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Ya, pintar. Di bawah ini adalah gambar percakapan seorang guru dan murid. Guru mengucapkan Assalamualaikum dan muridnya menjawab Waalaikumsalam warahmatullah. Ucapan salam adalah ucapan perkataan baik. Ucapan salam adalah sapaan kebaikan untuk seseorang. Maka jika ada orang yang mengucapkan salam, maka kita yang mendengarnya harus menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullah. Maka ucapan salam ini boleh siapa saja yang mengucapkan, siapa yang duluan. Jadi boleh kita berlomba-lomba dalam mengucapkan salam. Tidak mesti yang tua kepada yang muda, maka yang muda justru harus lebih duluan mengucapkan salam kepada yang tua, karena salam ini adalah ucapan kebaikan dan doa untuk seseorang. Begitupun jika dia menjawabnya, maka kebaikan akan kembali kepada diri kita. Assalamualaikum, keselamatan untukmu, maka kita pun menjawabnya Waalaikumsalam, dan keselamatan pula untukmu. Kemudian yang perlu kita ketahui adalah hadis anjuran untuk berkata baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ini adalah anjuran untuk seseorang selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik. Jika kita tidak sanggup untuk berkata yang baik, maka diamlah. Dengan kita diam, maka itu akan menyelamatkan diri kita. Berkata baik disebut juga dengan akhlak mahmudah. Mahmudah itu baik. Bagi seorang muslim, berkata baik merupakan akhlak terpuji yang harus dibiasakan sehari-hari. Berkata baik dan santun dilakukan kepada siapapun yang berbicara kepada kita, baik ketika kita berbicara kepada orang tua, guru, saudara, maupun teman. Maka kepada siapapun ketika kita berbicara harus menggunakan perkataan yang baik. Ketika berbicara kepada guru atau orang tua, maka kita merendahkan suara kita. Jangan sampai suara kita melebihi daripada suara guru atau orang tua. Jika kita melakukan suara yang nyaring melebihi suara guru, maka kita sudah berlaku tidak sopan. Begitupun terhadap teman, terhadap saudara,
Jika kita berbicara juga harus dengan perkataan yang baik. Berkata baik akan membawa kebaikan bagi diri kita dan orang-orang di lingkungan sekitar kita. Jika kita berkata sopan, berkata baik kepada orang lain, maka orang lain pun akan suka dengan kita. Maka kebaikannya pun untuk diri kita. Sebaliknya, bila kita berkata kasar, berkata kasar itu termasuk akhlak tercela, dan berkata kasar akan menyakiti perasaan orang lain. Kamu, anak-anak, tidak boleh berkata kasar kepada orang lain. Perkataan kasar ini tentu akan menyakiti perasaan orang lain. Jika orang pun merasa sakit dengan perkataan kita dan dia membalas perkataannya dengan yang buruk untuk diri kita, maka tentu kita pun akan merasa sakit. Ya, untuk itu anak-anak harus selalu menjaga perkataan. Jika tidak bisa berkata yang baik, maka diamlah. Kemudian ada beberapa contoh berkata baik. Ini Bapak akan berikan beberapa saja contoh. Nanti silakan anak-anak dilengkapi di rumah masing-masing. Yang pertama adalah mengucapkan salam saat bertemu guru, bertemu teman, bertemu orang lain. Maka ucapkanlah salam. Dahului ucapkan salam. Jangan menunggu orang tua yang mengucapkan salam. Tetapi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang murid, mendahului guru kita, mendahului orang tua kita untuk mengucapkan salam. Dan yang kedua, ucapkan tolong saat kita memerlukan bantuan orang lain. Ketika kita memerlukan bantuan, maka mintalah tolong kepada orang lain, bukan menyuruh, ya, tetapi harus ada kata tolong. Itu lebih sopan perkataan kita kepada orang lain. Kemudian ketika kita setelah dibantu oleh orang lain, maka jangan lupa ucapkan terima kasih. Ini adalah bentuk, ya, balas kasih kita kepada orang lain yang sudah membantu kita dengan mengucapkan terima kasih. Inilah beberapa contoh berkata baik yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nanti silahkan anak-anak dilengkapin. Ya, contohnya ketika kita berbuat salah, maka kita harus bisa meminta maaf atas kesalahan kita, dan ketika orang meminta maaf atas kesalahannya, maka kita pun juga harus bisa memberikan maaf. Ini adalah contoh-contoh berkata baik. Selanjutnya yang akan kita pelajarin adalah bersyukur. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa arti bersyukur dan mengapa kita harus bersyukur? Yuk, ikuti pelajaran selanjutnya. Amati dan perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada gambar orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah. Dan yang kedua adalah gambar seorang anak yang sedang bersedekah. Dua gambar ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, kita bersyukur, ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak memberikan kita kesehatan, nikmat yang banyak, maka kita bersyukur dengan cara melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua bentuk syukurnya adalah ketika kita mendapatkan rezeki berlebih, maka kita bersedekah. Dengan kita bersedekah, maka kita telah mengeluarkan hak orang lain atas harta yang kita miliki. Dengan kita menyisihkan sedikit uang jajan kita dengan maksud membantu teman-teman kita yang lagi kesusahan, maka insya Allah akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur. Bersyukur artinya adalah berterima kasih. Maksudnya kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia yang dianugerahi kepada kita. Ya, jadi syukur itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan kita banyak sekali nikmat kepada kita. Bersyukur itu dilakukan dengan ucapan, sikap, dan perbuatan.
Maka ketika kita bersyukur, yang pertama kali kita ucapkan adalah ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bersyukur termasuk dalam akhlak mahmudah, ya. Cara bersyukur adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, seperti yang dijelaskan tadi. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillah, kemudian ditunjukkan dengan sikap dan perbuatan, yaitu selalu beramal kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kita bersyukur setelah mengucapkan alhamdulillah, maka kita melaksanakan ibadah, sholat, puasa, ya, dan yang lainnya. Itu adalah perbuatan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai seorang muslim, kita harus mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diberikan karunia yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menghitung karunia yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup menghitungnya. Maka salah satu caranya adalah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengucapkan alhamdulillah, kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita juga harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah juga telah memberi kita rezeki, yaitu harta. Maka kita harus bersyukur kepadanya dengan cara bersedekah kepada orang yang membutuhkan, atau kita menyisihkan sedikit uang jajan kita untuk teman-teman kita yang mungkin ketika mereka pergi ke sekolah mereka tidak sempat memiliki uang jajan, tidak diberi uang jajan sama orang tua karena mungkin orang tuanya lagi susah. Nah, maka dengan kita sedikit menyisihkan untuk teman kita yang kesusahan, maka itu sudah bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita bersedekah, kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan harta yang kita miliki diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pelajaran pada hari ini tentang perilaku terpuji, yakni berkata baik dan bersyukur. Semoga anak-anak di rumah bisa mempraktekkan perilaku berkata baik dalam kehidupan sehari-hari dan bisa menunjukkan sikap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak-anak, kita sudah belajar 2 materi, yaitu berkata baik dan bersyukur. Kali ini Bapak akan berikan tugas, yaitu tuliskan 5 contoh perilaku berkata baik. Tadi di awal Bapak hanya menjelaskan 3 contoh, maka silahkan dilengkapi menjadi 5. Tulis di buku tugas kalian dan nanti kirimkan tugasnya ke guru. Terima kasih. Jika anak-anak suka dengan video pembelajaran ini, jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan aktifin loncengnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.